Hai, good morning. Beberapa hari lalu, exactly hari Minggu lalu, aku diajak dengan sahabatku yang sama-sama ibu guru dan pendidik. Beliau ngajak ngobrol minggu malam tentang challenge-nya perbedaan antara mendidik anak laki dan perempuan berdasarkan video yang kemarin sempat aku tayangkan dan berdasarkan pertanyaan beberapa orang tua murid juga tentang kasus yang sama. Terus aku pikir-pikir enak juga ya, sehari ini aku pengen ngobrol tentang membagi secara khusus mendidik anak laki dulu. Nanti habis itu baru kita ngomong tentang mendidik anak perempuan biar agak detail ngomongnya. Sebagai seorang dengan latar belakang psikologi dan orang dengan latar belakang pendidikan, tentu saja yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan observasi, berdasarkan pengalaman, berdasarkan analisa dari beberapa kejadian. Mendidik anak laki itu, pertama, ada pergeseran kultur di mana dulu kita bicara tentang zaman dahulu kala deh. Zaman dahulu kala kan peran orang laki-laki mencari nafkah untuk keluarga mostly they hunt, ya, mereka berburu, apapun jenis pekerjaan, nelayan, bertani, whatever. Intinya mereka adalah orang yang pergi keluar untuk mencari nafkah. Kita simpulkan saja sebagai pemburu lah misalnya, kalau kita ngomong tentang ancient era. Lalu mereka pulang dan mereka membawa hasil buruannya ke rumah untuk diolah oleh istrinya, dimakan oleh seluruh keluarga. Saya bisa membayangkan bahwa sampai dengan si bapak ini pergi berburu lagi dan kembali dengan hasil buruan, si ibu harus bisa memaintain apapun kondisi jumlah makanan yang ada di rumah. Jadi seandainya sampai kurang, ya mereka akan lakukan apapun untuk dengan lingkungan sekitarnya untuk survive dengan makanan yang bisa dibantu dicarikan oleh si perempuan. Aku juga bisa mengerti kenapa fungsi anak laki-laki itu sangat didewakan oleh orang zaman dahulu, karena kan orang laki-laki berarti mereka adalah orang yang membantu si ayah untuk berburu dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian dari culture. This is my observation. Next adalah ketika zaman ini kita sudah sampai pada revolusi perang-perang, ya, kita tariknya agak jauh. Kita ngomong zaman perang, di mana orang laki itu pergi berperang, dia adalah menjadi bagian dan sebuah kebanggaan untuk ikut menjadi abdi negara untuk membela negara dan berperang. Bayangkan di mana peran perempuan itu kan perannya adalah di rumah, nggak tentu suaminya akan kembali, dan pun kembali atau tidak kembali, misalnya kembali dengan posisi tidak sehat, dengan kondisi cacat, sementara dia di rumah harus survive dengan apapun yang harus dia lakukan. Sebenarnya kan posisi itu sudah sangat besar, tetapi perempuan juga masih terbelenggu dengan aturan-aturan, padahal sebenarnya udah gede banget itu posisinya. Sehingga saya bisa membayangkan letupan-letupan kegelisahan perempuan yang sebenarnya sudah dipaksa by culture untuk bertindak lebih, tetapi hidup dalam culture yang mengekangnya. Lanjut, kita bicara Indonesia saja, nggak usah bicara tentang luar-luar. Pasca kemerdekaan, kita pasti melihat banyak orang tua yang dulu hidup dalam kesulitan zaman perang. Mereka akan memastikan anak-anak mereka hidupnya tidak susah. The danger is, banyak orang tua menjadi sangat memanjakan anak, karena nggak mau anaknya hidup susah kayak zaman mereka dulu susah makan. Dan ingat loh, pendidikan itu ada di ibu. Iya, karena ibu yang di rumah, bapak yang pergi bekerja, ibu yang di rumah. Lalu juga ada kebutuhan untuk sampai pada strata sosial yang tinggi. Zaman dulu orang dengan sebutan Raden itu big deal. Lalu perempuan sangat bangga untuk menyematkan last name dari suaminya, Butejo. Misalnya ya. Ibu saya termasuk sosok wanita yang lebih senang dipanggil sebagai Ibu Sudarko daripada menyebutkan namanya sendiri, karena itu sebuah kebanggaan. Sehingga penting sekali buat orang perempuan untuk mempunyai suami yang layak dibanggakan, karena big deal, karena dia meletakkan nyawanya, namanya bahkan diberikan kepada laki-laki itu. Zaman bergerak. Lalu perhatikan bahwa laki-laki yang dulunya bekerja
tapi mereka tidak terlalu peduli tentang kebutuhan batin mereka. Buat mereka kerja keras, selama kamu bisa pulang ke rumah dan membawa uang, kamu adalah laki-laki yang sukses. Lalu sekitar tahun 70-an itu sudah mulai bergeser, karena laki-laki mulai diminta meminta haknya untuk boleh menikmati perasaannya. Tidak bisa dipaksakan laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis. Mereka juga punya hak untuk menangis. Mereka mulai meminta hak itu. Sehingga mereka mulai bisa lebih permisif terhadap perempuan-perempuan bekerja, karena mereka tidak sekaku dulu di mana role-nya laki-laki dan perempuan itu demikian terpecah dua gitu. Laki-laki kerja, perempuan pokoknya selama kamu dipenuhi nafkahnya, kamu juga nggak boleh protes. Uang kamu udah dipenuhin. Bergeser lagi. Lalu sampai ke era-era semakin ke belakang bahwa perempuan itu, perhatiin deh, anak perempuan yang di sekolah rata-rata kan mereka lebih fokus, sehingga kan rata-rata juara kelasnya itu anak perempuan. Pada perempuan itu kan diletakkan di second class people kan, di berbagai culture. Sementara mereka sebenarnya berarti muncul kecerdasannya bahkan lebih loh. Bukan lebih mungkin, karena lebih fokus, karena kemampuan untuk lebih fokus, karena kondisi fisik memang perempuan tidak seaktif laki-laki dan seterusnya. Perhatikan juga di dunia kerja, bahkan perempuan itu lebih agresif daripada laki-laki. Laki-laki yang tadinya permisif tentang perempuan bekerja, bahayanya, kalau kita sebagai ibu tidak pandai mendidik anak laki-laki kita, bahwa dia harus siap untuk dituntut untuk menjadi laki-laki. Akhirnya laki-laki menjadi terlalu nyaman dengan istri bekerja dan dia tidak menghasilkan. Biasa aja. So, perannya itu bergesernya tapi melemahkan. Sementara dia di rumah digadang-gadang sebagai anak laki-laki adalah pemimpin, padahal mentalitasnya tidak siap sebagai pemimpin. Saya adalah perempuan yang seberapapun saya berkarir, seberapapun saya melakukan apapun, saya percaya bahwa pemimpin tetap laki-laki. Harus. Kenapa? Karena tidak ada dua nahkoda dalam satu rumah. Tidak berarti perempuan lebih lemah loh. Justru perempuan itu memimpin dalam kelemah lembutannya. Karena kan laki-laki adalah pendobrak, tetapi perempuan ada di belakangnya. Laki-laki adalah kepala, perempuan adalah lehernya. Mau nengok kemana kalau leher tidak menggerakkan? Nah, laki-laki ini hati-hati. Kita mesti satu, seorang ibu, kita harus mempunyai sikap yang layak. Karena kita ingin suatu saat anak laki-laki kita ditopang oleh leher. Harus diakui orang laki-laki hebat berada di belakangnya ada perempuan hebat. Ditopang oleh leher yang mempunyai karakter yang hebat juga. Nah, sementara anak laki akan mencari figur ibu sebagai istrinya. Lah kalau ibunya tidak layak, bagaimana dia bisa mendapatkan istri yang layak? Bagaimana dia bisa mendapatkan referensi yang layak? Kedua, fungsi bapak. Bapak itu adalah contoh visual yang tidak bisa lari dari kenyataan. Apapun yang dilakukan oleh bapak akan dilakukan oleh anak, bagaikan kepala dan ekor. Jadi kalau seorang bapak mau anak laki-lakinya be a perfect gentleman, then you be a perfect gentleman. Ketiga, ingat bahwa anak laki-laki yang dihormati adalah komitmen dan ucapannya. Jadi laki-laki itu tangguh bukan berarti tidak boleh menangis, tetapi dia harus komit pada dirinya. Dan ibu-ibu, seberapapun kita mencintai anak laki-laki kita, ingat ya, suatu saat perempuan-perempuan yang semakin hebat-hebat ini, mereka bisa toleran dengan laki-laki yang mungkin tidak membawa uang sebesar yang diharapkan, karena perempuan juga ikut bekerja. Tapi perempuan juga punya kebutuhan untuk respect terhadap laki-laki. Respect itu tidak bisa diberikan ketika ibu hanya sibuk membanggakan, oh anakku laki-laki, that's it. Ibu itu hanya memotong sayap anak laki-lakinya, menjadikan dia bukan laki-laki. Saya melihat banyak sekali contoh laki-laki yang gagal ketika ibunya hanya sibuk mengatakan, oh anakku lanang, that's it. Gak ada apa-apanya lagi. So, there's a challenge sebagai kita sebagai perempuan untuk mendidik anak laki-laki. Jangan sombong, kita tetap butuh bantuan suami kalau memang memungkinkan. Karena kita, kalau
beda ya. Kalau suasananya ibu itu dalam kondisi berpisah atau ditinggal meninggal suaminya, memang tidak ada pilihan lain. Itu pun kita tetap butuh butuh mencari figur laki-laki untuk menemani anak kita. Tetapi dalam kondisi normal, kita tidak bisa mengatakan we can do everything. Kita tetap membutuhkan suami kita untuk pendidikan anak laki-laki kita. So yang kita didik juga suami kita. Dia adalah menjadi sumber yang sangat penting bagi anak laki ini, sehingga harus layak. Next saya akan bicara tentang pendidikan anak perempuan lebih detail lagi ya. Kita bisa gali di sini lebih banyak lagi karena ini sebenarnya seru banget. Talk later, bye.